kesalahan kita terletak di situ. Ketika kita sudah mengindikasi dua ini tadi, kita eman, diobatin dululah, ini dululah, kita eman. Nah, itu letak kesalahan terbesar. Justru inilah yang akan mencampuri ayam yang masih sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kembali lagi kita ke meja opo iki? Meja apa? Meja apa yang? Ngomong kok malah gede-gede. Nah, request nih udah pakai mic ya. Hari ini kita mau mencoba bahwa ada pertanyaan waktu di live streaming kemarin. Cuma maaf kemarin live streamingnya tidak terupload karena terhapus. Besok lain kali kita live streaming lagi. Terus ada juga di kolom komentar, Mas, bagaimana penanganan ketika terjadi wabah atau ketika ada penyakit di kandang kita. Saat ini seperti saya katakan bahwa baik dari vaksin, baik dari jamu-jamuan yang saya aplikasikan itu hanya sifatnya mencegah, tidak ada yang mengobati. Ya, di garis bawah tidak ada yang bisa mengobati aratan atau flu burung sampai detik ini. Menurutku, kalau ada pandangan lain silahkan di kolom komentar. Oke dulur, kita akan mencoba. Ini ala peternak muda. Dan memang kembali lagi, ini kalau secara teoritis tidak bisa dipertanggungjawabkan karena aku bapak tidak mengenyam pendidikan tentang kimia, fisika, biologi dan sebagainya, atau terkhusus lagi untuk peternakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya dan saya bagikan karena ada yang tanya dan semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, kenapa enggak lah. Oke, kita mulai. Aratan memang menjadi momok sampai saat ini ketika kita mulai ternak ayam terjadi, atau flu burung ya, flu burung atau aratan. Ini adalah ancaman terbesar ketika kita beternak ayam. Mas, ketika sudah terjadi apa? Dulur, ini sudah pernah aku mengalami aratan. Yang pertama ketika kiriman ayam Arab itu membawa virus dari luar masuk kandangku. Pertama itu saya, ini kembali lagi ya, itu memang saya belum menggunakan ramuanku sendiri, itu masih karena memang ownernya dari sana. Saya komunikasi terus suruh ini, saya dengarkan di situ tidak tertangani memang. Dan mungkin juga kesalahan saya mungkin ada, tidak pure kesalahan mereka yang ngirim ayam atau gimana. Oke, kita hilangkan itu. Kedua, aratan tempatku terjadi ketika habis hajatan kemarin. Nah, habis hajatan itu ceritanya pokoknya karena orang banyak, terus limbah-limbah pada di sana semua. Karena memang virus, bakteri dan sebagainya terjadi ketika lingkungan kandang kita kumuh, kotor, lembab dan sebagainya. Makanya ada yang ngomong kalau hujan berkah, betul hujan itu berkah. Tetapi kita jangan lupa, ketika hujan menyebabkan cuaca dan suhunya itu lembab, itulah yang menjadi favorit bagi penyakit untuk cepat merambat, baik virus, baik bakteri dan sebagainya. Kenapa musim aratan itu terjadi ketika musim hujan kebanyakan? Ya karena itu, atau secara pancaroba, kadang panas kadang ini, itulah terjadi ketika lembab dia mulai berkembang. Ketika sudah masuk, indikasinya apa? Banyak indikasi yang jelas kalau sudah termasuk aratan itu terjadi kematian massal tapi tidak langsung menyeluruh. Di pengalamanku tidak langsung menyeluruh. Kadang itu ditandai satu, mati tiba-tiba. Mati tiba-tiba ini kan satu ya. Dan kadang juga indikasinya kita susah, jengger masih seger ini segala macam, tiba-tiba mati tiba-tiba satu. Oke, pikir kita mungkin karena pikiranku waktu dulu mungkin karena ini karena dia kejepit ada dan sebagainya. Nah, mati satu, tiba-tiba besoknya kematian meningkat menjadi 2 ekor dan sebagainya, kematian meningkat.
Nah di sini kita bisa jeli, jenggernya membiru, mulai jengger membiru, terus berlendir di cucuknya itu atau lewat hidung keluar lendir. Nah itu indikasi. Setelah sudah terjadi seperti ini, cepat dua ini segera musnahkan. Kalau bisa itu dibakar jauh-jauh dari lingkungan kandang, di sawah atau dan sebagainya. Setelah dibakar dikubur, dipendem. Kalau jauh-jauh ngomong pendem malah latah itu. Terus yang ketiga langkah yang harus kita lakukan apa Mas kalau sudah terjadi ini? Yang pertama tadi, di ayam kayak gini bangkainya kita jauhkan banget. Terus yang kedua kita seleksi ayam yang sudah masuk indikasi. Cara seleksinya gimana? Pertama, dia akan muncul nafsu makan rendah. Nah, dia diem aja, nafsu makan rendah. Nafsu makan, nafsu minum dia rendah. Kedua, dia malas bergerak, nggak bisa gerak. Ada juga yang sudah lumpuh, dia nggak bisa makan. Kita sebagai peternak, apalagi yang rawat dia dari berupa telur ke DOC sampai dia mulai besar kayak gini, eman nggak? Jangankan pasti eman. Inilah kesalahan kita terletak di situ. Ketika kita sudah mengindikasi dua ini tadi, kita eman, diobatin dululah, ini dululah, kita eman. Nah itu letak kesalahan terbesar. Justru inilah yang akan mencampuri ayam yang masih sehat ini. Apalagi kandang yang tipikal air minumnya belum nipel atau belum satu-satu, atau kandangnya koloni, sangat cepat sekali dia menulari rekan-rekannya. Ini indikasi lagi apa? Bisa kotok kohenya itu cair, bisa putih, banyak banget. Kalau dokter hewan menelitinya, saya kira penyakit itu banyak banget saya kira. Oke, clear ya, sampai sini kita lanjut ketika terjadi penularan. Oh belum, ketika sudah terdapat seleksi tadi, terus yang kita lakukan apa? Sudah seleksi ayam yang kukruk, nafsu makan rendah. Ini tidak ada kata lain selain musnahkan. Nah, penting banget ini. Kenapa? Kalau kita eman untuk coba obatin dulu, tapi ini berdasarkan tingkat kematian sebelumnya ya, sudah terjadi itu tadi ya, yang 1 ekor 2 ekor itu pertanda sebenarnya. Masih untung ketika masih ada tanda-tanda kayak gini, masih untung. Kalau yang lewat langsung mati, waduh sakit banget. Tapi alhamdulillah belum pernah terjadi, jangan sampai terjadi juga di kandangku. Saya tidak berharap mimpi buruk seperti itulah. Setelah kita musnahkan, kenapa penting? Supaya tidak menulari ayam yang lain. Harus kita musnahkan. Cara memusnahkannya sama seperti bangkai yang tadi. Nah, terus sisalah ayam yang masih sehat. Treatmentnya apa saja? Ini paling penting adalah penyemprotan disinfektan. Berapa hari? Kalau sempat 3 kali sehari. Kapan? Pagi, sore, malam. Yang paling penting itu sore dan malamnya. Kenapa? Di situ ayam dalam keadaan tidak terjaga. Di situ dalam bakteri tidak terkena sinar matahari. Jadi dia lagi berkembangnya malam. Kenapa terjadi ketika kita ngeliat, Mas ayamku padahal sore masih sehat, siang masih sehat, tiba-tiba besok pagi tepar? Itulah dia kondisi ayam tidak terjaga, kondisi bakteri ganas-ganasnya malam. Makanya poin yang paling penting adalah penyemprotan sore dan malam hari. Penyemprotan sore dan malam hari selesai. Yang kedua apa yang kita lakukan? Bisa injek vitamin lewat suntik atau dan sebagainya. Why harus vitamin? Imun kaitannya. Kita jaga ayam yang sehat ini untuk imunnya tetap terjaga, atau kalau bisa naik, bisa pakai itu. Atau kalau bisa vaksin killer apa-apa, waktu itu saya pernah baca, kan saya tidak mempelajari itu ya, itu bisa pakai itu. Pokoknya dulur-dulur searching lah. Nah apa yang saya lakukan waktu itu? Keluarlah ramuan jamu tolak balaku itu.
jamu tolak bala. Sebenarnya ini ya hanya ini sih lur, nama sih supaya enak nyebutnya. Nah, jamu tolak bala ini aplikasinya gimana? Saya waktu menghadapi itu kemarin sama aplikasinya 3 kali sehari. Pagi, makan pagi saya kasih, makan sore saya kasih, malam saya hanya menggunakan jagung. Ya ini saya buka jagungnya, jamu tolak bala itu saya rebus, saya aduk ke jagung, saya diamkan minimal 15 menit supaya meresap di jagung. Jagung ini kan jagung giling itu kan keras, nanti dia akan ngembang di tembolok, dia lebih awet, menjaga kehangatan ayam dan sebagainya itu. Penyemprotan sudah, jamu tolak bala sudah. Secara teknis adalah biosecurity-nya atau kebersihan sanitasi kandang dan sebagainya tidak kalah penting. Kalau sudah terjadi aratan, yang harus Anda lakukan adalah kalau kandang baterai atau kandang ini alas kandang atau istilahnya kotoran hewannya atau kohenya kita bongkar total. Bawahnya itu kita keruk beres, kita keruk shred, kapur aktif kalau bisa. Kenapa kapur aktif? Kapur aktif itu panas, bisa bunuh bakteri, makanya penting. Jadi langkahnya itu tadi musnahkan dan sebagainya ya, nggak perlu saya ulang lah, nanti kepanjangan videonya, dikomplain lagi. Sudah clear? Langkah-langkah sudah kita lakukan. Penyemprotan, sanitasi kandang, kita tambah imunnya, jamu-jamu dan segala macam. Yang terakhir apa? Doa. Serahkan kalau yang kuasa, karena yang bikin hidup dia. Nah Mas, setelah indikasi berhentinya gimana? Ya indikasi berhentinya tidak ada angka kematian di ayam yang sehat tadi. Mungkin dalam perjalanan kita melakukan itu masih ketotol lah 1-2, tapi treatmentnya tetap yang dilakukan kayak tadi. Ketika sudah ada ayam yang down, langsung musnahkan. Ojo eman, pengalamanku. Yang kedua terjadi saya gak eman. Ketika ngekukru nggak akan ketolong. Sudahlah, mau dijelin, sepetin dan sebagainya macam, disemprot apa segala macam, musnahkan, nggak usah eman. Mending kita memusnahkan 1 daripada kita kehilangan 10. Prinsipnya gitu aja. Kita harus begitu. Kalau nggak begitu, ya ini berdasarkan pengalamanku sih dulu ya. Semoga ini berhasil. Terus ketika sudah ini berhasil, ayam itu sudah steril atau ayam itu sudah istilahnya sehat, kita aman. Tetapi kemarin timbul pertanyaan, Mas, kapan kandang itu dikatakan steril setelah kita terkena wabah merah jagung bayi? Jangan sampai ya, itu nggak ada cita-cita lah bagi seluruh peternak ayam. Itu adalah pokoknya semoga aja kita dijauhkan dari hal itu. Ketika sudah terjadi wabah, kandang kita habis dan kita ingin mulai berternak ayam lagi, bagaimana sterilisasi kandangnya? Beberapa kandang ini, kalau kandang yang tipikal full metal atau full besi seperti saya, yang bisa dilakukan adalah melakukan pembakaran ya pokoknya dibakar pakai gas dan sebagainya, dibakar. Pembakaran bisa. Harapan kita untuk membunuh bakteri atau virus yang masih menempel di kandang kita, pembakaran. Yang kedua, bila kaleng kayu dibakar malah beres. Tapi sebenarnya kalau bakar gini bisa sih dulu. Bakarnya itu bukan saya, tapi dibakar di apa ya? Bahasanya kayak orang brongsong pedus kan lo ya, bahasanya apa yang ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya pokoknya di brongsong lah ya, dibakar dulu. Setelah itu yang harus dilakukan, waktu itu yang Arab dulu itu kandang baterai itu kan kena habis memang. Sisa hanya beberapa ekor seleksi alam yang alhamdulillah sekarang menurun ke anak-anaknya. Makanya itu seleksi alam mudah, alhamdulillah kita dimodali genetik yang bagus. Yang saya lakukan di kandang baterai dulu itu tidak saya bakar, memang belum melakukan pembakaran. Yang saya lakukan adalah penyemprotan sirih. Nih, penyemprotan daun sirih. Salah dulu. Yang pertama saya cuci atau steam. Bener-bener saya cuci bersih, saya sikat bener di kandang baterai itu, saya cuci bersih, pokoknya bersih suci. Setelah cuci bersih, pakai apa? Pakai sabun biasa. Saya semprot sirih. Setelah saya semprot sirih, ini
cuci kering, semprot sirih. Besoknya saya lakukan penyemprotan menggunakan disinfektan. Terus yang terakhir adalah penyemprotan kapur aktif. Nah, ini sepengalamanku. Kalau secara teori silahkan monggo. Ini sepengalamanku kemarin. Ini jaraknya bagaimana? Ini sehari, terus ini kacek sehari, satu hari. Setelah ini kita tunggu berapa? Ini 2 minggu saja sudah termasuk kandang steril. Bahkan kalau mau nekat seminggu pun insya Allah bisa. Insya Allah ini ada komponen sabunnya. Harapan kita cuci, kita setem itu. Ini daun sirih bisa di searching di Google manfaatnya apa untuk semprot, disinfektan. Harapan kita paling enggak melemahkan bakteri maupun virus. Nah, ini kapur aktif, melapisi. Memang putih warnanya. Waktu itu kandang baterai kan di video pernah putih. Nah, itu habis saya semprot menggunakan kapur aktif. Terakhir, inilah langkah terjadi ketika kita mau melakukan yang namanya steril kandang. Ini yang saya lakukan dulu. Nah, Mas, dalam ramuan Mas tadi kok Mas nggak menjelaskan perkara vaksin, pencegahan dan sebagainya. Saya tidak menjelaskan vaksin dan sebagainya. Memang setel saya memang belum memakai vaksin dan alhamdulillah saya cocok. Dan apakah saya mewajibkan dulur-dulur untuk ganti metode saya enggak, karena beternak tentang kenyamanan hati dulur-dulur semua. Dan saya juga tidak mau menyalahkan yang namanya anti kimia lah, atau kimia, bahasa kimia, obat-obatan kimia atau vitamin toko itu memperparah dan sebagainya lah, nimbulkan ini. Saya tidak mau seperti itu. Karena gini dulu, dalam prinsipnya semua orang mempunyai kebutuhan masing-masing, semua orang mempunyai produknya masing-masing, semua orang mempunyai cara jualnya masing-masing. Jadi saya gampang saja, metode saya silahkan dipakai, metode yang bergantung vaksin dan sebenarnya silahkan dipakai. Saya tidak menjelekkan metode yang tentang kimia-kimia, juga saya tidak mengagung-agungkan metode saya. Karena ini semua di sini nih ada birokrasinya. Ini jualan orang loh, produk orang loh. Kalau kita mau jualan, kita tidak harus menjelekkan produk orang lain. Nah, ini nanti diserahkan kemana? Konsumen atau peternaknya sendiri. Peternaknya nyaman pakai mana? Apalagi kita sebagai influencer atau mempunyai media sosial, itu jangan sampai menjelekkan orang lain. Serahkan pada mereka. Kayak saya, ini metodeku. Makanya kalau ada yang cocok alhamdulillah, kalau enggak. Nah, gitu simpelnya. Simpel ngomong. Pokoknya piye ya? Aja ngukekne wong lain lah, itulah gambarannya. Jadi gitu dulu yang saya lakukan, pengalaman saya dalam penanganan wabah yang terjadi di kandang. Yang jelas semoga ini tidak pernah Anda lakukan. Kenapa? Karena ya jangan sampai. Kalau ini Anda lakukan berarti terjadi. Jangan sampai. Ini sebagai mungkin gambaran, bukan ilmu, bukan apa, karena ya ini juga ya dapat saya belajar dari orang lain. Mungkin saya diberikan kesempatan ada media, harus saya sampaikan apa pengalaman saya. Jadi semoga ini jadi gambaran lah dan semoga bermanfaat. Mungkin next video kita akan membahas perilaku pencegahan. Terus kalau obat-obatan memakai herbal apa, untuk obat cekrek apa dan sebagainya, obat pilek kita, ramuanku pakai apa, nanti akan kita jelaskan di next video. Ini sudah malam, melasnya bujuku krit-krit ngomong lah ya. Gara-gara ada yang komen tebeki terus kurungu suara bojone, gara-gara itu dia ngomong deh. Ya gitu dulu ya dulur, semoga ini bermanfaat. Kita saling sama-sama belajar di sini. Kebetulan saya sudah pernah mengalami, makanya saya bagikan. Mungkin dulur-dulur yang ada pengalaman tentang wabah dan menangani aratan untuk steril kandang dan sebagainya, bisa dibagikan di kolom komentar. Semoga biar sama-sama bermanfaat. Nanti gini, kamu dasarin bermanfaat bagi orang lain, pasti nanti Tuhanmu memikirkan kamu kok. Kita mencoba bermanfaat untuk orang lain, pasti wong iki, kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia, orang ini berguna untuk orang lain. Nih, kamu tak kasih reward, itu apa yang hadiah lah ya, hadiah. Tak kamu kasih hadiah, usahamu lancar. Itu pesanku. Oke.
Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa kiwir kiwir.